الحمد لله الحنان المنان قديم الإحسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود في كل مكان المذكور في كل لسان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله المصطفى من عدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وأصحابه في كل وقت وآن أما بعد فيا عباد الله فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين. Sidang Jumaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, di hari yang begitu mulia ini, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah ini, marilah kita sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Rabbul Alamin, ketakwaan kita kepada Allah. Hanya bermodal takwa manusia akan selalu diberikan oleh Allah rahmatnya, dan Allah akan berikan dia keselamatan dunia maupun akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa ad-dunya sa'ah ij'alha tha'ah. Kehidupan dunia hanyalah sebentar, dan jadikanlah yang sebentar ini untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ghazali mengatakan kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha. Setiap nafas yang engkau keluarkan itu ibaratkan berlian yang tidak ternilai harganya, begitu mahal, siapapun tidak akan bisa membeli nafasnya sudah terbuang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fatamatta'u qalilan thumma ilaina turja'un. Nikmati hidup kamu yang sebentar itu, entah itu menikmati dalam ibadah kamu, atau di dalam kelalaian kamu, atau di dalam kemaksiatan kamu, tapi akhirnya ujar Allah, thumma ilaina turja'un, nanti kamu akan kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berhubung kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan waktunya sangat singkat. Karena itu usahakan gerak-gerik tingkah laku di dalam kehidupan kita, amaliyah keseharian kita, pekerjaan kita, mulai dari tidur sampai kita tidur lagi, nilainya ibadah. Masuk kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa ibadah itu tidak terkhusus di dalam beribadah sholat, tidak terbatas puasa, tidak terbatas zikir, tidak terbatas iktikaf. Berbagai macam cara Allah membukakan pintu pahala untuk manusia, termasuk
bekerja, mencari nafkah, cari uang dengan niatan mencari yang halal, dia amanah, maka itu nilainya juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir manusia yang mendapatkan pahala yang hanya sujud saja, rukuk saja, memutar tasbih aja, tidak. Pian berangkat dari rumah mencari nafkah, mencari uang, mencari penghasilan. Begitu juga itu nilainya pahala yang tinggi di sisi Allah. Mencari nafkah, mencari uang yang bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajir al-amin as-saduqul muslim masyuhada yaumal qiyamah." Begitu mulianya orang yang mencari uang, mencari duit, mencari penghasilan yang halal, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang mencari penghasilan, nomor satu, dia orang Islam. Nomor dua, dia orang yang jujur. Kemudian dia amanah. Amanah yang dititipkan daripada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat dia. Sesibuk apapun dia bekerja, ngeluangkan waktu istirahat untuk sholat zuhur. Secapek apapun dia, nyempatkan untuk sholat asar. Sesibuk apapun dia, masih salat maghrib, beri juga salat isya. Seberat apapun dia salat subuh, tidak pernah meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Bekerja, cari nafkah. Orang yang model inilah yang nantinya di hari kiamat Allah angkat derajat dia. Allah akan kumpulkan dia bersama orang yang mati syahid. Orang mati syahid ini gak gampang, saudara. Belum tentu orang yang jihad fisabilillah mendapatkan pahala syahid. Sudah berkorban harta, dia korbankan keluarga, dia korbankan bahkan nyawa, belum tentu mendapatkan kesyahidan. Tergantung niat masing-masing. Ini orang tidak mengangkat pedang untuk agama Allah. Dia tidak berkorban hartanya, keluarganya. Cuma Allah titipkan, ketika kamu bekerja, jangan lupa amanahmu kepadaku, tegakkan kewajibanmu, maka aku akan kumpulkan kamu bersama orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang mati syahid. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata ta'iban minal halal, bata maghfuran lah." Barang siapa yang tidur dalam keadaan capek gara-gara mencari uang yang halal, maka bata maghfuran lah, semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari dia tidak qiyamul lail. Di malam hari dia tidak berzikir, saudara. Di malam hari dia tidak tahajud. Tapi pagi hari dia bangun, semua dosa sudah dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena dia mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, dia belum pernah selama bekerja meninggalkan kewajiban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu marilah kita jadikan di dalam keseharian kita, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bekerja, niatkan mencari yang halal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencari yang halal itu penting. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba." Barang siapa manusia memakan sesuatu yang halal, kerja jujur, enggak pernah nipu, enggak pernah korupsi, begitu juga tidak pernah meninggalkan kewajiban, maka mau tidak mau jiwanya akan menjadi baik. Tingkah lakunya akan menjadi baik, omongannya akan menjadi baik. Ketika masuk kepada seorang istri, maka istri akan menjadi istri yang solehah, yang nurut sama suaminya, taat sama suaminya, belum pernah membangkang, membantah kepada suaminya.
Apabila itu nafkah masuk kepada anak, maka anak akan menjadi anak yang soleh dan solehah, mudah bimbingannya, mudah arahannya, bakti sama orang tua, tunduk sama orang tua, hormat sama orang tua. Kenapa? Makanannya dari barang yang dihalalkan oleh Allah. Baik, akan keluar yang baik. Waman akalal haram asad jawarihu sya'am haba. Barang siapa yang masuk kepada dirinya makanan yang diharamkan oleh Allah tidak baik, maka akan keluar dari dirinya sifat yang tidak baik. Suka berbuat zalim kepada orang, suka berbuat jahat sama orang, mulutnya sering menyakiti hati orang. Masuk kepada istri, istri tidak lagi taat kepada suami, istri tidak akan nurut, tidak akan patuh lagi kepada suami. Masuk kepada anak, anak akan bermaksiat kepada Allah, bangkang kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, ngelawan orang tua, tidak bakti sama orang tua, tidak bisa meresap ilmu. Ketika diajari ilmu hikmah dan ilmu-ilmu yang manfaat, dia menolak. Kenapa? Karena jiwanya tidak beres, kemasukan yang tidak baik, maka yang keluar daripada aura jiwanya dia tidak akan baik. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh perhatikan betul-betul apa yang masuk di dalam tubuh kamu, di dalam tubuh istri kamu, di dalam anak-anak kamu, karena nafkah itu akan menentukan nasib mereka selama di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang menyelamatkan kita, rezeki yang menghantarkan kita, keluarga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu lana wa lakum wa liwalidina wa likum min al-ayati wa dhikril hakim. Fastaghfiru wa tubu ila Allah. Innallaha huwa at-tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik wa ala ashrafil ibadi sayyidina Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fil alamillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullah fis sirri wal a'lan wa qalbaka nadifu min ar-rijsi wad daran wa hafidhu ala at-ta'ah wa hudhuril jum'ah wal jama'ah wa alamu anna Allah qala fi kitabil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala an jami' ashabi Rasulillah wa ahli bait Rasulillah wa azwaji Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wal muslimin. Allahumma afina wal muslimin. Allahumma farrij 'anna wal muslimin. Allahumma ihfadna warfa' 'anna al bala.
wal waba wal marad khususan corona ya Allah wa sairi amrad Allahumma irfa' anna al bala wal waba an sairil muslimin khususan umat Sayyidina Muhammad Allahumma irfa' bala anna wa an biladil muslimin ammah wa bil khusus Indonesia wa bil khusus Samarinda ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimissalah.